Pernah gak sih kamu ngalamin kayak momen kayak gini nih? Misalnya nih lagi asik liburan, terus mau beli sesuatu nih, terus tiba-tiba sadar kok harganya jadi mahal ya, harganya jadi lebih mahal gitu. Kalau emang dikonversi ke rupiah. Nah, pas dicek tuh ternyata kurs rupiah kan lagi melemah gitu, dan momen simple itu tuh sering jadi pengingat lah kalau kondisi ekonomi kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu, lagi ada dinamikanya. Nah iya, dan hal sepele kayak gitu sebenarnya menggambarin sesuatu yang jauh lebih besar. Nilai tukar itu ibarat nadi perekonomian lah ya. Kalau bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, seluruh sistem bisa terganggu. Yang menarik, menjaga nadi ini tetap stabil bukan hal yang mudah. Ada banyak banget instrumen dan strategi yang harus bekerja bersama. Nah iya sebenarnya sih aku pengen obrolin ini sih sama kamu Le. Nah, mungkin tuh oke, jujur aku pengen tahu sih tentang gimana negara itu menjaga kestabilan nilai tukarnya, gimana intervensi itu dilakuin, gimana cadangan devisa itu disiapin sebagai bantalan gitu ya. Terus juga gimana cara kerjasama internasional itu bisa ngebantu saat terjadi gejolak global, itu sih aku penasaran kayak. Mel, coba bayangin deh, perjalanan ini kayak mesin pesawat. Nilai tukar itu indikator di dashboard. Cadangan devisa itu bahan bakarnya, suku bunga itu kendali ketinggiannya, dan intervensi bank sentral itu seperti pilot yang memastikan pesawat tetap di jalur aman. Kalau kita ngomongin nilai tukar, kelihatannya cuma angka, tapi dampaknya besar banget, kayak buat inflasi, perdagangan, sampai stabilitas ekonomi. Nah, karena pengaruhnya sebesar itu, tiap negara perlu memilih gimana caranya mengelola nilai tukarnya, yang biasa kita sebut sebagai rezim nilai tukar. Betul, nah pilihan rezim ini tuh bentuknya kayak spektrum, ada yang super kaku sampai yang fleksibel banget gitu. Yang paling kaku itu namanya peg, di mana mata uang itu ditambahkan ke dolar atau raja mata uang gitu. Terus di tengah-tengah ada crawling band yang ngasih ruang gerak dalam batas tertentu. Dan bandnya bisa digeser pelan-pelan supaya penyesuaiannya nggak bikin pasar kaget. Nah, yang paling sering dipakai tuh, terutama di negara berkembang ya, itu manage flow. Terus itu dibiarkan bergerak sesuai pasar, tapi kalau pergerakannya itu terlalu ekstrim, bank sentral itu turun tangan buat istilahnya tuh meredam lah, meredam dari volatilitas itu sendiri gitu. Meski begitu, banyak negara yang bilang mengambang bebas tetap melakukan intervensi. Ini yang disebut fear of floating. Takut fluktuasi besar karena bisa dorong inflasi atau ganggu stabilitas. Free float murni itu biasanya cuma dilakuin negara dengan pasar keuangan dalam gitu, dan bank sentral yang kredibel. Nah, contohnya itu kayak Amerika Serikat, terus juga Inggris gitu ya. Mereka bisa ngebiarin kurs itu bergerak bebas tanpa bikin pasar panik gitu. Misalnya, kalau kita lihat data di ASEAN dan sejarah global, negara-negara yang benar-benar free float itu sedikit, tapi pengaruh ekonominya besar karena mereka negara maju. Sedangkan negara yang kursnya jatuh bebas atau punya banyak pasar paralel, jumlahnya itu makin berkurang. Intinya sih nggak ada rezim yang paling sempurna ya. Negara itu tinggal pilih mana yang sesuai sama struktur ekonominya, kapasitas institusinya, terus juga sesuai apa enggak sama tujuan kebijakannya. Yang BTW Mel, kenapa? kalau misal nilai tukar tiba-tiba bergerak terlalu tajam, bank sentral biasanya langsung masuk lewat intervensi falas. Bentuknya nggak cuma jual beli dolar secara spot, tapi juga ada kayak forward, swap, dan DNDF supaya pasar dapat sinyal tanpa BI harus keluarin cadangan besar-besaran. Iya, iya sih. Spot itu buat efek cepat. Sementara forward dan juga swap itu lebih ke ngatur ekspektasi dan likuiditas jangka pendek sih. B itu emang pakai semuanya buat meredam volatilitas. Terus juga ada dua tipe intervensi, ada steril dan unsteril. Kalau steril, likuiditas yang muncul diserap lagi lewat instrumen domestik, jadi kurs terkendali tapi suku bunga aman. Kalau unsteril, efek likuiditas dibiarkan, jadi dampaknya lebih kuat, tapi risikonya juga lebih besar sih. Contohnya yang kejadian Februari 2025 itu ya, kalau misalnya dilihat ya, waktu rupiah itu tembus titik terendah dalam 5 tahun terakhir gitu, BI langsung masuk gitu. Beberapa hari sebelum intervensi kursnya sekitar 16.300-an lah per dolar gitu. Terus naik nih ke 16.500-an. Dan pas hari H intervensi di sekitar 16.531. Terus setelah BI masuk, beberapa hari kemudian rupiah malah balik ke sekitar 16.300. Itu nunjukin kalau intervensi memang bisa meredam kepanikan jangka pendek. Ya intinya intervensi itu bukan cuma soal jual beli dolar sih, banyak aspek juga teknisnya gitu. Dari instrumennya, terus juga timingnya, terus sampai biayanya bahkan ya. Dan BI itu harus hitung semuanya gitu, supaya stabilitas kurs itu tetap terjaga gitu tanpa membebani sistem keuangannya. Mel, mau tau nggak? Oke. Jadi hubungan nilai tukar sama suku bunga itu sebenarnya saling nyambung loh. Secara teori, bedanya suku bunga harusnya otomatis kebaca di kurs, tapi di dunia nyata sering nggak jalan begitu. Iya, CIP misalnya harusnya tuh nggak ada peluang untuk untung tanpa resiko gitu. Tapi sejak 2008 ya, uh, CIP ini sering deviasi karena permintaan hedging dolar tinggi banget gitu. Sementara bank yang bisa jadi lawan transaksinya kapasitasnya terbatas. Jadinya ya basis swap ikut
lebar juga. Nah, kalau basis swapnya itu melebar, efeknya balik ke dalam negeri juga. Daya hedging naik, suku bunga lokal bisa ikut terdorong, dan pendanaan dolar makin mahal. Nah, menurut data dari BIS nih ya, eh, juga jelas nunjukin itu gitu. Basis USD itu kan euro sama USD-yen gitu, sering negatif sejak tahun 2007 gitu, dan makin parah pas krisis. Yang anehnya setelah krisis pun basisnya nggak balik normal. Terus UIP juga sering gagal. Harusnya negara yang suku bunganya itu lebih tinggi, mata uangnya bakal melemah ke depan. Tapi faktanya malah banyak investor dapat untung dari carry trade. Nah, hasil regresi dari UIP juga mendukung itu gitu. Koefisiennya banyak yang positif besar, artinya kan selisih suku bunga malah ngasih excess return, bukan depresiasi kayak teori yang bilang gitu. Jadi intinya hubungan FX dan suku bunga itu dipengaruhi kondisi pasar yang nyata, kayak kebutuhan hedging, akses dolar, dan keterbatasan arbitrase, bukan teori textbook aja. Nah, kalau tadi kita udah bahas nilai tukar sama suku bunga, bagian penting lainnya itu cadangan devisa. Ini tuh kayak bantalan daruratnya negara kalau kurs lagi goyang atau modal keluar. Nah, makanya tiap negara tuh butuh ngitung. Sebenarnya cadangan gue udah cukup belum sih gitu kan. Dan IMF itu bikin metrik namanya ARA, Assessing Reserve Adequacy, biar nggak asal nabung gede-gede tapi juga nggak kurang gitu. ARA itu ngitungnya nggak cuma lihat impor atau utang jangka pendek doang ya. Dia masukin juga risiko-risiko kayak arus keluar dana penduduk lokal, capital flight, sampai penurunan ekspor. Ya, IMF kayak bilang, nih risiko-risiko yang sering kejadian pas negara-negara kepepet gitu kan istilahnya. Jadilah ada bobotnya, ekspor 5%, broad money 5%, jangka panjang 30%, dan liabilitas lain tuh 15%. Nah, kalau negara pakai rezim first, yang rezim first ngambang gitu. Dan IMF juga ngasih batas aman. Kalau cadangan negaranya itu 100-150% dari ARA, berarti itu aman. Kalau di bawah 100% ya waspada. Kalau di atas 150% berarti sangat lapang. Contohnya gini nih, Filipina tuh punya cadangan sekitar 117 miliar USD, dan rasio reserve-nya atau arahnya itu 1,91. Jadi arahnya kira-kira 61 miliaran lah. 61 miliar USD gitu. Artinya kan cadangan mereka hampir 2 kali lipat ya dari yang disarankan. Terus Thailand juga sama, cadangannya sekitar 237 miliar USD. Dan historisnya rasio aranya itu sekitar 2,1. Jadi aranya sekitar 112 sampai 113 miliar USD. Itu aman banget sih. Nah, Indonesia lebih moderat ya. Dia itu ngelaporin cadangan sekitar 149 miliar USD lah. Kalau pakai rasio staff IMF yang sering muncul, itu sekitar 1,23 kali ARA. Berarti arahnya tuh kira-kira ada di kisaran 121 miliar USD gitu. Masih aman, cuma emang gak selebar Filipina dan Thailand. Kalau misalnya kita bikin skenario krisis dadakan, misalnya cadangan turun 20% karena intervensi dan capital outflow, rasionya juga ikut turun 20%. Filipina tetap aman banget, Thailand aman, tapi Indonesia bisa jatuh sedikit di bawah angka aman IMF. Ya, itu yang bikin penting penting banget gitu buat negara punya cadangan yang pas, nggak kurang nggak kebanyakan gitu, karena cadangan besar itu ada biayanya juga kan, tapi kalau kurang ya terus bisa kebanting dan pasarnya juga makin panik gitu. Intinya sih selain atur kurs dan suku bunga, negara juga harus pastiin cadangannya itu cukup buat nahan guncangan. Dan arah ini kayak atur kurs standar buat tahu negara itu siap atau belum menghadapi tekanan eksternal. Kalau kita bahas cadangan devisa, intinya tuh kayak tameng negara, dipakai buat jaga kurs, bayar kewajiban luar negeri, dan jadi bantalan kalau pasar keuangan lagi goyah. Ya, dan karena fungsinya sepenting itu, nah pengelolaannya juga harus rapi. Intinya bank sentral tuh sekarang pakai dua pendekatan, ada yang buat strategi jangka panjangnya, terus juga ada kayak buat penyesuaian cepat kalau emang kondisi global tuh berubah. Makanya mereka bikin kerangka lengkap kan, mulai dari investment policy yang isinya tuh ada benchmark, instrumen apa yang boleh, sampai batas risikonya berapa. Intinya IPS itu kayak buku pedoman lah biar semua itu disiplin dan transparan. Yang nggak kalah penting itu durasi. Intinya semakin panjang durasi portofolio, semakin sensitif ke perubahan suku bunga. Jadi biasanya ada batasan durasi supaya nilai portofolio nggak gampang turun tajam kalau yield naik. Nah, insurance limit juga jadi alat kontrol nih. Intinya tuh supaya portofolio nggak numpuk di satu negara atau satu bank. Beberapa negara juga mulai masukin unsur environmental social government, tapi tetap dalam batas yang aman ya, nggak boleh sampai ganggu likuiditas. Untuk risiko pasar biasanya dibantu hedging juga sih. Derivatif boleh dipakai, terus tapi intinya cuma buat lindung nilai, bukan buat cari untung tambahan. Terus ada juga backtest durasi. Ini tuh kayak semacam simulasi buat ngeliat kalau suku bunga naik segini, portofolio kita turun berapa. Intinya biar pengelola bisa tahu portofolionya terlalu sensitif atau masih aman. Jadi secara keseluruhan tuh intinya pengelolaan cadangan tuh gabungan antara strategi jangka panjang, respon cepat, dan kontrol risiko yang ketat gitu, biar cadangan negara itu tetap kuat. Mel, pernah nggak ngebayangin kalau negara itu juga bisa pinjam gula ke tetangga pas lagi kepepet? Iya, iya, iya. Tapi versi ekonominya tuh
Ya itu tadi swap lines gitu ya sebutnya, bukan gula, tapi likuiditas falas. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau cadangan dolar lagi seret, negara bisa tukar mata uangnya sama negara lain lewat jalur swap. Cepat, praktis, dan nggak ribet kayak pinjam resmi ke IMF. Dan di Asia itu yang paling gede itu JMIM sama ASEAN Plus 3 gitu loh. Ini kayak grup WA, istilahnya grup WA keluarga besar yang kompak banget lah. Kalau ada satu yang lagi kena badai, yang lain ya langsung siap bantu gitu. CMIM ada dua mode ya, buat jaga-jaga sama buat krisis beneran. Tapi kalau mau ngambil dana yang besar, tetap harus nyambung ke IMF. Jadi istilahnya boleh minjem, tapi ada syarat. Nah, selain itu swab bilateral juga banyak nih kayak Indonesia Cina, ada Indonesia Jepang juga yang kayak gini nih biasanya lebih cepat cair gitu kan, cocok buat kondisi yang emang butuh tindakan cepet lah. BRICS juga katanya nggak punya safety net versi mereka ya. Tapi jujur aja masih jauh dari struktur CMIM. Masih konsep-konsep aja sih katanya. Ya meski begitu IMF ini tetap jadi payung gedenya. Kalau krisisnya udah level internasional, semua mekanisme regional tuh biasanya ujung-ujungnya ya tetap koordinasi sama IMF lagi. Kayak waktu pandemi 2020 ya, Fed langsung buka swap lines darurat ke banyak negara. Tiba-tiba jaringan swap global jadi luas banget. Ya gara-gara itu dolar tuh nggak nge-freeze gitu, pasar jadi lebih stabil juga. Contoh nyatanya nih ya kalau jaringan swap itu bisa nyelamatin pasar. Terus di ASEAN juga makin aktif, nilai swap bilateral naik terus, dan BI beberapa kali memperpanjang perjanjian swap. Kayak bikin cadangan payung tambahan lah, buat jaga-jaga kalau cuaca ekonomi itu tiba-tiba berubah. Ya makin banyak jalur swap, ya makin aman. Jadi kalau cadangan negara mulai menipis, ya masih ada tetangga gitu lah dan dan juga mitra global gitu yang emang siap sedia buat membantu. Jadi kesimpulannya, kalau kita tarik benang merahnya, stabilitas nilai tukar itu bukan hanya soal kurs naik atau turun, ada cerita yang jauh lebih dalam di balik pergerakan angka itu. Iya, ada intervensi yang harus dihitung matang gitu. Ada cadangan devisa yang harus cukup dan juga liquid. Ada hubungan kompleks antara suku bunga global dan juga dolar. Ada kerjasama regional juga dan ada pilihan rezim nilai tukar yang emang disesuaikan gitu dengan kondisi negara.